Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai. Satu hal yang kita harus percaya adalah bahwa apa saja yang terjadi di dunia tidak lepas dari kontrol Tuhan. Adakah peristiwa dalam Alkitab yang mirip dengan situasi yang terjadi sekarang dan bagaimana penanganannya? Virus yang cepat menyebar dan menebar ketakutan pada banyak orang ini dapat dianalogikan seperti badai yang awalnya kecil namun kian membesar menjadi taufan. Alkitab mencatat peristiwa di mana Yesus dan murid-murid pernah menghadapi taufan yang dahsyat dalam Markus 4 ayat 36-39. Murid-murid Yesus yang pernah menjadi nelayan tentu dapat menilai bahwa taufan yang mereka hadapi sangat berbahaya. Nyawa mereka bisa melayang jika tidak ada pertolongan. Demikian juga dengan COVID-19 yang menjalar sangat cepat dan mengakibatkan kematian yang besar dapat disebut sebagai badai yang mengancam kehidupan. Tuhan Yesus sedang tidur di buritan perahu saat taufan terjadi. Dia bangun dan menghardik taufan itu. "Diam, tenanglah." Taufan menjadi reda dan danau teduh. Para murid heran, mengapa kata-kata Yesus begitu berkuasa sampai bisa memerintah atas alam? Jawabannya adalah di Yohanes 12 ayat 49. Yesus menjelaskan bahwa apa yang ia perkatakan berasal dari Bapa. Ketika Yesus diurapi Roh Kudus, salah satu tujuannya adalah untuk membawa firman dari Bapa. Yesus hidup senantiasa mendengar dan menurut kehendak Allah Bapa. Yesus mengajar berdoa dalam Matius 6 ayat 10, "Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga." Tidak mengherankan ketika Yesus memerintahkan angin taufan untuk diam, angin itu pun taat kepada perkataan Yesus yang berasal dari Bapa. Yesus memberi teladan bagaimana gereja harus hidup dan bertindak, yaitu mendengar firman dari Bapa yang disampaikan oleh Roh Kudus. 1 Petrus 2 ayat 21 menyatakan, "Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya." Ketika hari Pentakosta tiba, Roh Kudus dicurahkan ke atas murid-murid. Roh Kudus memberikan kuasa dan tuntunan kepada gereja untuk melaksanakan firman dari Bapa, sebagaimana yang dicontohkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjelaskan dalam Yohanes 14 ayat 12 bahwa murid-murid akan melakukan pekerjaan yang lebih besar dari yang ia kerjakan. Pekerjaan yang dimaksudkan adalah tanda dan mujizat. Inilah salah satu yang harus dilakukan murid-murid setelah pencurahan Roh Kudus sebagai bagian dari penggenapan amanat agung. Saudara, ayat tersebut diucapkan Yesus sendiri. Murid-murid adalah orang berdosa yang menerima anugerah keselamatan untuk memberitakan keselamatan itu ke seluruh dunia. Tentu murid tidak lebih besar dari Yesus. Setelah Yesus pergi kepada Bapa, Bapa mengaruniakan Roh Kudus kepada murid-murid untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi, ketika seorang murid melakukan pekerjaan mujizat, itu bukanlah kemampuan dari murid tersebut, melainkan hanya hasil dari kuasa firman dan Roh Kudus. Pekerjaan yang lebih besar terjadi setelah Roh Kudus dicurahkan. Semua yang Yesus lakukan adalah contoh bagi murid-muridnya, artinya juga bagi gerejanya. Akan ada kasus-kasus yang serupa dan mereka sudah diberitahu bagaimana menanganinya. Kita tentu ingin terbebas dari COVID-19 secepat mungkin. Setiap orang berupaya keras agar badai ini segera berlalu. Apa yang bisa kita berikan sebagai gereja dalam situasi ini? Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi dan pewarta Injil keselamatan. Kita berdoa, menguatkan yang sedang ketakutan, memberi bantuan kepada yang membutuhkan, serta upaya-upaya lain sesuai anjuran pemerintah dan menyampaikan kehendak Tuhan. Sebagaimana badai menjadi teduh ketika Yesus menghardik, maka pandemi COVID-19 pun perlu dihardik agar diam dan tenang. Dalam arti tidak lagi menimbulkan penyakit pada banyak orang. Tujuan akhir dari tindakan ini adalah orang-orang akan melihat Tuhan, berseru kepada nama Tuhan, dan akhirnya diselamatkan. Ini akan menjadi momen untuk menyatakan kasih dan kuasa Kristus kepada banyak orang. Di bagian berikutnya, kita akan membahas
tentang kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi ucapkan shalom. Haleluya, kita percaya bahwa hadirat Tuhan, sukacita Tuhan tetap ada dalam hidup kita saat ini. Amin. Haleluya, kita percaya sukacita pujian terjadi di rumah-rumah saat ini. Haleluya. Mereka berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sampaikan haleluya. Haleluya. Amin. Masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Masuk dalam gerbang-Mu yang kudus. Untuk menaikkan syukur kami kepada-Mu ya Yesus. Kami percaya dan kuasa di dalam pujian. Amin. Amin. Sebab ini pujian kami kepada-Mu ya Tuhan. Haleluya. Hadirat-Mu dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Mari bernyanyi bagi Dia Bapak Ibu. Bersukacita, cita sekarang tinggi pada masuk hadirat-Nya. Masuk hadirat-Nya dengan hati. Ini ucapan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Kami mau naikkan pujian kami sebab Kau baik dalam hidup kami. Bersukacita sekarang katakan saat hatiku, saat hati bersyukur dan jiwa pun hadirat Allah nyata dalam pujian ini. Haleluya. Mari rasakan hadirat Tuhan Bapak Ibu. Saat hati menyembah dan tanganku Tuhan Allah hadir di tempat Bapak Ibu saat ini. Dan bersukacita berikan tangan-tangan yang terbaik sama-sama kemuliaan. Sorakan dengan penuh sukacita Bapak Ibu kita akan pujian ini katakan masuk hadirat-Nya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Amin. Haleluya. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Mari bermazmur bagi Dia Bapak Ibu. Bermazmur bagi Dia, nyanyikan dengan baik. Bersukacita sekarang. Apa saja katakan masuk hadirat-Nya. Haleluya. Ada sukacita dalam pujian Bapak Ibu. Ada kemenangan di setiap pujian kita. Amin. Haleluya. Kita mau nyanyikan nyanyian baru untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Sama-sama angkat kedua tangan kita katakan. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata. Amin. Haleluya. Dengan hadirat Tuhan Bapak Ibu. Saat hati menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir. Dengan sukacita katakan. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka. Kami sungguh merasakan hadirat-Mu ya Tuhan dalam tempat kami ya Yesus. Dan tanganku terangkat, Tuhan hadir sekali lagi sama kami. Dan jiwa pun bersuka. Amin. Mari sama-sama kita rasakan Tuhan Tuhan hadir dalam pujian.
meninggikan Tuhan Bapak Ibu. Kita mau merenungkan kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Haleluya. Bapak, kami mau datang di hadapan-Mu ya Bapak, untuk menaikkan sembah syukur kami kepada-Mu ya Yesus. Sebab Engkau Allah kami yang setia, Allah yang selalu pedulikan hidup kami ya Tuhan. Kami tidak takut ya Tuhan, sebab kami tahu Engkau Allah beserta dengan kami ya Yesus. Mari Bapak Ibu mulai angkat syukur-Mu di hadapan Tuhan saat ini. Sembah Dia, kami naikkan sembah kami. Ini kami datang di hadapan-Mu untuk membawa hidup kami menyembah Yesus Tuhan. Sebab kami sungguh merasakan ya Tuhan, hadirat-Mu ada dalam hidup kami, menjamah setiap hidup kami ya Yesus. Ajar kami untuk selalu bersyukur ya Tuhan. Ajar kami untuk selalu menaikkan pujian kami. Sebab kami tahu ya Tuhan, hidup kami bergantung kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan. Kami mau belajar ya Tuhan, untuk kami tetap berkata bahwa Engkaulah Yesus Tuhan kami, yang begitu sangat baik dalam hidup kami. Haleluya. Kami merenungkan betapa Engkau baik dalam hidup kami ya Tuhan. Yesus, Yesus, haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Katakan ya Tuhanku, ya Tuhanku, haleluya. Aku hendak bernyanyi bagi-Mu Hati kami bernyanyi bersukacita.
Kejadianmu dahsyat dan hebat di hidup kami. Pengorbananmu nyata di hidup kami, ya Yesus. Itu yang membuat kami, Tuhan, boleh bersyukur, ya Yesus. Thank you, Lord. Haleluya.
sejenak Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu, rasakan hadirat Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak. Amin. Haleluya. Kami kagum akan Engkau. Bapak Ibu, naikkan pengagunganmu kepada Tuhan sekarang. Haleluya. Sebab Dia Allah yang layak diagungkan. Yes, Jesus. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, ku kagum akan Engkau, ku kagum. Perbuatan aku dahsyat ya Tuhan, kemuliaan-Mu tercurah bagi kami. Yes Lord. Perbuatan-Mu yang besar ya, membuat kami terkagum dan terpesona karena Dia hidup kami. Haleluya. Sorak-sorak kemuliaan. Haleluya. Kami menghormati-Mu ya Tuhan. Kau hadir di hidup kami ya Yesus. Mari sekali lagi katakan ku kagum akan Engkau Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang di rumah-rumah, angkat kedua tanganmu. Engkau yang bisa bangkit berdiri, boleh bangkit berdiri di rumahmu. Akan Engkau yang layak dipuji. Ku kagum, katakan ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tanganmu. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Arahkan hatimu kepada Tuhan, katakan, ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku
berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Ayo konsentrasi yang di rumah-rumah, fokus, katakan ku tahu hidupku, ku tahu. Ya lebih lagi, angkat suaramu. Adalah jamaah anak-anakmu yang sedang menyembahmu di rumah-rumah, di tempat mereka masing-masing Tuhan. Takkan ku dalam kemuliaan-Mu. Lebih lagi katakan sama Tuhan, ku tahu. Haleluya. Ya Tuhan, oh Yesus Tuhan, segenap hidupku persembahkan. Sekali lagi, ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku Tuhan, ora bataka ya rala bakara la bara 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 bara. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Katakan segenap hidupku Tuhan, segenap hidupku persembahkan. Mari masing-masing berdoa terus dalam hadirat Tuhan. Kita sudah memuji menyembah Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kita, saya percaya, menjadi dupa yang harum untuk Tuhan Yesus. Engkau yang di rumah-rumah, di kamar-kamarmu, ayo fokus. Kita sedang ibadah. Kita bukan sedang nonton, tapi kita sedang ibadah. Ibadah kita digantikan dengan online. Saya percaya dimanapun kau berada, dengan bersatu hati dengan jemaat-jemaat yang lain, jemaat GB Cibubur, GB Salemba, dimanapun kau berada, kau sedang ibadah saat ini, bukan nonton. Ayo, masing-masing fokus sama Tuhan, fokus. Saya tidak bisa melihat Bapak Ibu Saudara, tapi Tuhan Yesus melihat engkau saat ini. Tuhan melihat engkau saat ini. Ayo datang ibadah sungguh-sungguh. Datang ibadah sungguh-sungguh. Oh rabataka ya rala bara 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 bara. Ayo masing-masing keluarga-keluarga, mari berdoalah. Suami, istri, anak-anak. Ayo anak-anak muda, engkau yang di kamar-kamarmu, di kos-kosanmu. Ayo mari berdoalah, berdoa sama Tuhan. Ayo panggil nama Tuhan Yesus, panggil namanya. Berseru kepadanya. Tuhan, engkaulah pengharapanku, engkaulah kekuatanku. Di tengah hari-hari ini Tuhan, Tuhan engkau kekuatan dalam hidupku Tuhan. Orala bataka ya rala bala 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 bala. Sikarala bara 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 bara. Ayo doa, berdoa. Kepala keluarga, ya doakan keluargamu. Ibu-ibu doakan suami, anak-anakmu. Anak-anak ya berdoa juga untuk orang tuamu. Oh Yesus, 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 Yesus. Oh rala bataka rala bala 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 bala.
Jamah anak-anakmu Tuhan. Sembuhkan yang sakit, bebaskan yang terikat, hibur yang susah, berikan pengharapan yang baru mereka yang putus pengharapan. Dalam nama Yesus, jamah, pulihkan, pulihkan, pulihkan saat ini, pulihkan anak-anakmu. Urala para hubungan suami istri, pulihkan. Orang tua dan anak, pulihkan. Bapak usaha pekerjaan kami Tuhan, pulihkan ya Tuhan. Kesehatan anak-anakmu, pulihkan ya Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu, segala sakit penyakit sembuh, sembuh, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Ayo tetap semangat Bapak Ibu Saudara menjalani hidup ini. Tetap semangat beribadah, tetap semangat mencari Tuhan. Yesus, Yesus. Terus angkat suaramu. Ayo lebih lagi menyembah Tuhan. Keluarga-keluarga masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Lebih lagi. Lebih lagi. Lebih lagi. Haleluya. Oh, kami rindu Kau Tuhan. Kami rindu Kau Tuhan. Bala. Lawat kami ya Roh Kudus. Lawat anak-anakmu Roh Kudus. Dimanapun kami berada, lawat dengan kuasa Roh-Mu. Lawat ya Tuhan. Ubah hidup kami, ubah hati kami menjadi baru, menjadi baru. Engkau sedang memproses kami hari-hari ini Tuhan. Engkau sedang membaharui hidup kami melalui situasi yang sedang terjadi hari-hari ini. Engkau sedang membaharui hidup kami. Biarlah kami hidup yang baru di hadapan-Mu Tuhan. Hidup yang baru ya Tuhan. Karena Engkau telah mati dan Engkau telah bangkit. Dan kami mengalami kuasa daripada kebangkitan-Mu. Umat-Mu, GBI Salemba Cibubur Times Square. Hidup yang baru di dalam Tuhan Yesus. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang baru sudah datang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan. Kalau kami tetap diberikan kesehatan. Kami boleh bernafas. Ini anugerah-Mu. Anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu. Di tengah situasi ini kami boleh menghirup nafas. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami tidak menyia-nyiakan kehidupan ini. Karena inilah satu kesempatan yang dari Tuhan. Satu kesempatan dari Tuhan untuk kami terus membaharui diri kami dari hari ke hari. Sehingga semakin hari semakin disempurnakan. Semakin disempurnakan. Semakin disempurnakan. Jangan biarkan kami Tuhan jauh dari-Mu. Jangan biarkan kami ya Tuhan terjumus lagi dalam dosa-dosa. Dalam sesuatu yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tuhan tolong kami semua. Tolong umat-Mu Tuhan. Bapa untuk kami tetap hidup berkenan di hadapan-Mu. Tetap hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau sebentar kami mendengar firman-Mu. Berbicaralah bagi kami Tuhan. Firman-Mu akan mengubah hidup kami. Terus dibaharui dari hari ke hari. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, yang siap dengarkan firman Tuhan, katakan amin. Haleluya. Saya percaya kita tetap bersuka cita dalam Tuhan. Shalom. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, yang di rumah-rumah, yang di kamar-kamar, dimanapun berada. Haleluya. Kita berjumpa kembali dalam ibadah raya hari Minggu.
Kami masih melalui yang namanya online service atau live streaming Bapak Ibu Saudara. Sudah 1 bulan, udah gak terasa kita gak ketemu. Memang rasanya sih ya waktunya begitu lama 1 bulan begitu ya. Tapi saya percaya waktu Tuhan, waktu yang terbaik untuk kita dapat kembali bersama-sama berkumpul. Bapak Ibu Saudara ya, haleluya. Anugerah Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dalam Roma pasal 6 ayat yang keempat. Kita sudah melewati yang nama Jumat Agung dan kemudian Pasca Kebangkitan. Dan biarlah ketika kita benar-benar juga hidup kita mengalami yang namanya kematian dan juga kebangkitan. Sehingga kita menjadi hidup yang baru di dalam Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Melewati situasi yang terjadi hari-hari ini, kehidupan kita juga semakin dibaharui dari hari yang ke hari. Amin. Nah, mari kita baca sama-sama. Roma pasal 6 ayat yang keempat. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia, Yesus, oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita hidup dalam hidup yang baru. Kenapa? Karena kita sudah mengalami yang namanya dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Dan sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari orang mati oleh kemuliaan Allah Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Biarlah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus yang kita rayakan, yang kita peringati Bapak Ibu Saudara, itu membawa perubahan di dalam hidup kita menjadi hidup yang baru. Nah, ini yang Tuhan mau. Bapak Saudara, ya. Memang seharusnya ketika kita percaya Yesus, kemudian kita dibaptiskan. Baptisan itu ya yang kita percayai GBI itu dicelupkan, ditenggelamkan sesuai dengan kata yaitu baptiso, bapto, dicelupkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang dibaptis itu memiliki arti. Ketika dia masuk ke dalam air, maka dikatakan dia dikuburkan. Dosa-dosa lamanya, manusia lamanya dikuburkan bersama dengan kematian Kristus. Nah, masuk air tuh. Nah, kemudian diangkat lagi. Ya, melambangkan apa Bapak Saudara? Kemudian dia dibangkitkan. Gitu loh. Bersama dengan kebangkitan Kristus. Menjadi apa? Menjadi ciptaan yang baru. Oleh sebab itu Alkitab berkata yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi baptisan selam itu ada artinya. Gitu Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang belum dibaptis, nanti setelah ini ayo segera serahkan dirimu untuk dibaptis. Amin. Kau dikuburkan, manusia lamamu dikuburkan, diampuni, dan engkau dibangkitkan menjadi ciptaan yang baru di dalam hidup yang baru. Nah, kita yang sudah hidup yang baru ini, apa yang Tuhan juga mau? Mari coba kita lihat Efesus 4 ayat 22 sampai 23. Efesus 4 ayat 22 sampai dengan 23. Nah, puji Tuhan. Haleluya. Sudah buka Alkitabnya? Walaupun saya enggak lihat, tapi dengan iman saya melihat Bapak Ibu Saudara buka Alkitab. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, Efesus 4 ayat 22 sampai 23 berkata, yaitu bahwa kamu berhubung kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan. Nah, jadi itu dahulu. Kita sudah menanggalkan itu semua. Dan dikatakan supaya kamu, nah, dibaharui di dalam roh dan pikiranmu.
Jadi dibaharui. Manusia baru yang sudah kita kenakan itu harus dibaharui. Terus menerus, terus menerus, terus menerus, terus menerus, terus menerus. Sehingga kita semakin sempurna menjadi seperti Yesus. Yang mau katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, ya kan hidup yang baru itu adalah hidup awal berkenan kepada Tuhan. Gitu. Kalau kita mau berkenan kepada Tuhan, maka kita harus diawali dengan hidup yang baru. Dan selalu dibaharui dari hari ke hari. Nah Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar dari satu tokoh dalam Alkitab bernama Paulus. Bagaimana dia mengalami yang namanya kuasa kematian dan kebangkitan Yesus. Sehingga dia memiliki hidup yang baru. Sehingga pola pikirnya, kemudian rohnya itu berubah Bapak Ibu Saudara. Tujuan hidupnya, kemudian cara pandang hidupnya itu berubah. Nah coba kita lihat di dalam Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 13. Nah orang yang hidup yang baru dalam Tuhan, maka ini yang akan menjadi pikirannya. Ini yang menjadi kehendaknya. Ini yang menjadi tujuan di dalam kehidupannya. Filipi pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat 15. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah apa? Mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Kemudian apa? Dan bersekutu dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Supaya akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Kita harus menjadi serupa dengan Yesus. Dalam apa? Dalam kematiannya dan kemudian beroleh kebangkitan dari antara orang mati gitu. Nah, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Nah, ini Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Kita harus kejar hal ini. Apa itu? Menjadi serupa dengan Tuhan Yesus dalam kematian dan kebangkitannya. Kalau aku dapat menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang satu lain hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Katakan amin. Kita harus terus dibaharui. Pola pikir kita beda, tujuan hidup kita berbeda. Yang kita kehendaki juga berbeda. Ketika kita memiliki hidup yang baru dan terus dibaharui dari hari yang ke hari. Nah Bapak Ibu Saudara, Paulus katakan yang pertama, dia hidup baru dalam Tuhan. Yang dikehendaki apa oleh dia? Dikatakan yang ku kehendaki adalah mengenal dia. Wow, mengenal Tuhan secara pribadi. Nah ini Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Yang sudah dibaptis terima Yesus. Apa yang kita kehendaki? Bapak Saudara, ya kan? Yang seharusnya yang ada dalam kehidupan kita kehendaki adalah semakin mengenal Tuhan. Terkadang kita ketika percaya Yesus, kita berpikir kita akan semakin jadi kaya. Yang dikehendaki menjadi kaya. Menjadi lebih terhormat. Bapak Saudara ternyata bukan demikian. Kalau kita sudah hidup baru, maka yang paling kita kehendaki yaitu mengenal Tuhan. Amin. Coba buka Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai 24.
Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai dengan 24. Dikatakan, oh iya, Imam Musik nggak ada Alkitab ya? Oh iya, lihat dari situ ya. Ya puji Tuhan. Ya mari baca sama-sama. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Nah kadang orang bermegah karena kepintarannya. Wah, saya sudah banyak makan asam garam. Apa kamu anak kemarin sore? Diam kamu. Wah, dia bermegah dengan pengetahuannya. Seperti paling berhikmat. Tapi Alkitab bilang janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena apa? Kekuatannya. Gitu loh. Saya nggak tahu orang kuat mungkin punya jabatan. Ya, punya uang, punya pangkat. Dengar baik-baik, Tuhan Alkitab katakan jangan bermegah. Janganlah orang kaya bermegah karena apa? Kekayaannya. Tetapi siapakah yang mau bermegah? Nah, ya tuh, ini Bapak Ibu Saudara. Baiklah bermegah karena berikut. Apa? Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semua itu kusukai, demikian firman Tuhan. Apa yang Tuhan sukai? Yaitu kita semakin mengenal Dia, mengenal Tuhan. Tepuk tangan yang di rumah-rumah, haleluya. Wow. Nah Bapak Ibu Saudara, biarlah dalam setiap waktu. Jadi progres kerohanian kita, kekristenan itu jelas. Semakin hari kita semakin kenal Tuhan. Kalau kita semakin kenal Tuhan, saya percaya kita akan semakin cinta Tuhan. Kita akan semakin mengasihi Tuhan. Loh iya, ada pepatah berkata tak kenal maka tak sayang. Gitu. Ya toh? Nah semakin mengenal seharusnya semakin sayang dong. Kan begitu. Nah tapi coba kalau suami istri. Semakin kenal, semakin lama kenal, semakin apa? Semakin tahu belangnya Pak. Ya kan? Ya kan? Sesama keluarga, semakin kenal, semakin tahu belangnya Pak. Seharusnya kan semakin kenal, semakin sayang. Nah beda, memang manusia penuh kekurangan. Tapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang sempurna. Tidak ada kecurangan di dalamnya. Semakin kita kenal Tuhan, semakin kita dapat mengatakan, Tuhan Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Saudara, ayo ini yang kita kejar. Ini yang kita harus berlari-lari, upayakan dalam hidup kita. Bukan hanya untuk mencari uang, bukan hanya untuk yang namanya mencari posisi jabatan, karir dalam dunia ini. Tetapi yang Tuhan sukai, kita mengenal Dia lebih lagi. Hari-hari ini Bapak Saudara, dari situasi yang sekarang ini menandakan bahwa apa yang ada di dunia ini Bapak Ibu Saudara tidak ada. Semuanya akan kita tinggalkan. Tidak bisa menolong kita. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Oleh sebab itu ayo kenal Tuhan lebih lagi. Bagaimana Pak saya kenal Tuhan lebih lagi? Bangun hubungan pribadimu dengan Tuhan. Berjalanlah bersama Tuhan. Bergaul kariblah dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Secara pribadi maupun juga secara bersama-sama beribadah. Terus baca Alkitab, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Saya percaya orang yang bergaul karib makin lama dia akan semakin mengenal siapa yang dia bergaul itu. Demikian juga dengan Tuhan. Ketika kita bergaul karib dengan Tuhan, kita berjalan bersama Tuhan, berjalan sesuai dengan tuntunan firman dan Roh Kudusnya. Saya percaya kita akan semakin mengenal Tuhan lebih lagi. Bukan hanya sekedar tahu, tetapi mengenal Tuhan. Katakan amin. Nah seperti suami istri Bapak Saudara. Ya kan? Kenapa bisa itu? Karena dekat. Intim. Seperti itu. Bukan hanya sekedar tahu. Tapi Tuhan mau kita mengenal Dia. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya.
Terus manfaatkanlah situasi hari-hari ini kita sedang ada di rumah-rumah untuk semakin mengenal Tuhan lebih lagi. Untuk semakin dalam dengan Tuhan lebih lagi. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang kedua yang Paulus katakan ketika dia sudah diubahkan hidup yang baru di dalam Tuhan Yesus. Dikatakan yang kuhendaki ialah mengenal dia. Dan kemudian apa? Kuasa kebangkitannya. Wah. Nah Bapak Saudara, ini juga yang harus ada dalam hidup kita. Menghendaki mengenal kuasa kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Nah Bapak Saudara, mari buka Roma 8 ayat 11. Roma 8 ayat 11 berkata, dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang-orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Haleluya. Ternyata Bapak Ibu Saudara, Alkitab dalam Roma pasal 8 ayat 11 berkatakan yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, yaitu pribadi Roh Kudus. Roh, jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari orang mati. Dan dengar baik-baik, roh yang sama Alkitab katakan berdiam, dikatakan, ya kan? Diam di dalam kamu. Jadi roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati berdiam dalam Bapak, Ibu, Saudara dan di dalam saya. Karena kita adalah orang-orang yang ditebus oleh darah Yesus. Amin. Tubuh kita menjadikan tubuh kita kediaman daripada Roh Kudus. Wow, ini dahsyat. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ayo kenali lebih lagi pribadi Roh Kudus. Dia bukan hanya sekedar kuasa. Bukan sekedar kuasa Bapak Saudara untuk lakukan mujizat. Bukan itu. Tapi Roh Kudus adalah pribadi. Dia memiliki pikiran, perasaan dan kehendak. Ayo lebih lagi mengenal pribadi Roh Kudus tersebut. Oleh sebab itu Tuhan mau hidup kita penuh Roh Kudus. Amin. Hidup kita penuh Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Ini yang Tuhan mau. Ayo dalam setiap waktu biar hidup kita penuh Roh Kudus. Hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Alkitab katakan di dalam Efesus pasal 5 ayat 18 sampai 21 berkata, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Nah, ayat 18 aja kita baca. Ini yang Tuhan ingatkan. Nah, ini yang harus kita kejar terus Bapak Ibu Saudara. Ini yang kita kehendaki terus. Kalau kita mengenal pribadi Roh Kudus, maka kita mau selalu hidup kita dipenuh Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara sama seperti murid-murid. Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan bilang jangan pergi kemana-mana. Tinggal di tengah Yerusalem sampai menantikan janji Bapa. Janji Bapa apa? Mereka akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, peristiwa pertama kali orang dipenuhi Roh Kudus itu dinamakan baptisan Roh Kudus. Dan yang kita percayai dengan tanda awal berbahasa roh. Yang mengerti katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayo, ya kan? Jangan kirain jangan tolak orang yang berbahasa roh. Jangan tolak bahasa roh karena itu janji Bapa. Karena itu keinginan Tuhan untuk kita dipenuhi oleh Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Nah, tapi setelah orang pertama kali dipenuhi Roh Kudus, dia berbahasa roh, dibaptis oleh Roh Kudus, maka Bapak Ibu Saudara, kepenuhan Roh Kudus itu berulang-ulang. Baptisan Roh Kudus satu kali seumur hidup. Tapi kepenuhan Roh Kudus berulang-ulang. Nah, ini juga yang dialami oleh jemaat mula-mula. Di Kisah Para Rasul pasal 4 kita lihat ayat 31. Dan ketika mereka sedang berkumpul, termasuk rasul-rasul di situ, jemaat mula-mula, ya, goyanglah tempat mereka itu. Dan mereka semua apa? Penuh dengan Roh Kudus.
Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Di Kisah Rasul pasal 2 dia sudah dipenuhi Roh Kudus. Tetapi di Kisah Rasul pasal 4 ketika mereka berdoa, mereka kembali dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, biar hidup kita terus dipenuhi Roh Kudus. Gimana Bapak Saudara? Ayo doa. Minta sama Tuhan. Minta supaya Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus. Supaya aku berjalan, aku dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Amin. Nah, ini Bapak Ibu Saudara. Biar kita hidup penuh Roh Kudus. Terus minta, terus minta. Engkau yang sudah bahasa roh, bukan berarti engkau penuh Roh Kudus terus menerus. Engkau harus terus minta penuh dengan Roh Kudus. Minta haus seperti rusa yang merindukan sungainya. Minta Roh Kudus. Barang siapa haus kata Tuhan, minumlah. Minumlah, kita minta dengan haus tiap hari karena kita butuh yang namanya kekuatan. Kita butuh yang namanya kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Terutama untuk menghadapi hari-hari ini. Tekanan-tekanan yang terjadi, himpitan yang sedang terjadi, intimidasi yang sedang terjadi hari-hari ini. Kita butuh kekuatan dari Tuhan. Siapa yang bisa beri kekuatan kepada kita? Yaitu Roh Kudus. Roh Kudus akan memberikan kekuatan. Roh Kudus akan memberikan penghiburan. Dan bukan hanya itu, dia juga akan memberikan kuasa kepada setiap kita. Katakan amin. Bapak Saudara, ayo. Orang yang penuh Roh Kudus, saya percaya hidupnya tidak akan dikuasai kekhawatiran. Orang yang penuh hidup dengan Roh Kudus, hidupnya tidak akan dikuasai ketakutan. Tetapi dia akan penuh damai sejahtera. Dia akan penuh sukacita. Dan dia akan penuh dengan puji-pujian, ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Coba kita lihat Kisah Rasul pasal 13 ayat 52. Ini jemaat di Antioquia. Nah Bapak Ibu Saudara, ayat 52, Kisah Rasul 13 ayat 52 berkata, jemaat mula-mula yang disebut Kristen itu ada di Antioquia. Nah coba lihat, dikatakan begini, dan murid-murid di Antioquia penuh dengan sukacita dan dengan apa? Roh Kudus. Haleluya. Orang yang penuh Roh Kudus pasti penuh sukacita. Hari-hari ini kita butuh sukacita yang daripada Tuhan. Sukacita yang daripada Tuhan itu kekuatan kita. Amin. Jangan stres Bapak Saudara. Menghadapi hari-hari ke depan. Hadapi itu bersama dengan Roh Kudus. Berjalan dengan Roh Kudus. Pasti ada terobosan. Amin. Katakan amin. Kuasa kebangkitan yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati ada di dalam kita. Oh itu dahsyat luar biasa Bapak Saudara. Ya kan? Nah, dan kita nanti di akhir zaman juga akan mengalami ketika orang yang mati dalam Tuhan itu nanti juga akan dibangkitkan Bapak Saudara. Coba bayangkan ya. Yang sudah meninggal, yang sudah jadi tanah, yang sudah hancur, udah gak jelas lagi di mana tempatnya, bentuknya udah gak jelas. Ya kan? Tapi di akhir zaman, kuasa kebangkitan itu bekerja. Dibangkitkan kembali dengan tubuh yang luar biasa. Yang lebih mulia daripada tubuh yang fana. Wow, ini dahsyat kuasa kebangkitan. Ini harus kita benar-benar dapatkan. Ini harus kita kenali Bapak Ibu Saudara. Nah apalagi masalah yang namanya pekerjaan kita. Apalagi masalah yang namanya bisnis kita. Mungkin karena corona ini terhambat, bahkan mungkin hancur. Tapi jangan bilang begini, gak ada harapan lagi. Tidak, ya kan? Tuhan sanggup untuk membangkitkan bisnismu. Tuhan sanggup untuk membangkitkan ekonomimu. Tuhan sanggup untuk membangkitkan keluargamu. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Paulus katakan bersekutu di dalam penderitaannya. Kok aminnya pelan nih? Saya nggak dengar yang di rumah-rumah amin. Oh iya memang nggak dengar. Tapi saya percaya dengan iman yang di rumah-rumah mengatakan aminnya kencang. Ya, yang kehendaki mengenal dia. Kuasa kebangkitannya. Dan apalagi bersekutu dalam penderitaannya. Amin. Mari kita baca Filipi pasal 1 ayat 25. Haleluya. Filipi pasal 1 ayat 25. Mari kita baca sama-sama.
sampai 29 kali ini ya. 25, 27 sampai 29 ya. Dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian. Supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Katakan amin. Kita harus semakin maju. Kita harus bersukacita dalam apa? Iman. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan apa? Injil Kristus. Itu ayat berapa itu? 26 ya. Berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku apa? Mendengar. Bahwa kamu dikatakan apa? Teguh dalam roh, kemudian sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Ya, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Tetapi bagi kamu adalah tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Yesus. Melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, ternyata penderitaan itu adalah satu kasih karunia bagi orang yang percaya. Kenapa? Karena kita sepadan dengan Injil Kristus. Nah, penderitaan yang seperti apa? Udah pasti bukan penderitaan karena kesalahan, bukan karena dosa. Nah, kalau hari-hari ini kita melihat banyak mungkin orang percaya yang mungkin mengalami penderitaan karena virus corona, bahkan akibat dari virus ini. Ini bukan karena kita mau, bukan karena kesalahan kita. Tetapi karena memang dunia ini Bapak Ibu Saudara, Alkitab katakan di akhir zaman datang masa-masa yang sukar. Oleh sebab itu kalau ini terjadi dalam hidup kita, berbahagialah. Oleh sebab itu Bapak Saudara, setialah, bertekunlah di dalam yang namanya imanmu di tengah-tengah penderitaan ini. Katakan amin, katakan yes, karena itu merupakan kasih karunia bagi kita. Oleh sebab itu Yakobus 1 ayat 12 berkata, Yakobus 1 ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Katakan haleluya. Saya berdoa semua kita akan bertahan dalam pencobaan hari-hari ini. Dan percayalah pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan kita. Dan ketika kita dicobai, pasti Tuhan sudah menyiapkan jalan keluar di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Oleh sebab itu bertahanlah. Pandang kepada salib Kristus. Bagaimana Tuhan Yesus dengan tekun memikul salibnya. Taat sampai mati di kayu salib. Itu menjadi teladan di dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Biar kita setia sampai akhir. Apapun yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Karena penderitaan yang kita alami dalam dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang kita akan terima di dalam kekekalan. Nah, dikatakan orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Siapa yang mengasihi Tuhan? Ayo bilang kiri kanannya, ya kan? Ayo mengasihi Tuhan lebih lagi bilang. Nah Bapak Saudara, orang yang mengasihi Tuhan, saya percaya dia akan bertahan sampai pada akhirnya. Dia akan tahan uji, itu orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan dengan tulus. Inilah ujiannya hari-hari ini. Apakah kita mengasihi Tuhan karena pulus atau karena tulus? Saya berdoa, Jemaat GBI Cibubur, Jemaat GBI Salemba adalah yang mengasihi Tuhan dengan tulus. Artinya apa? Dalam keadaan penderitaan dia akan katakan, ku kan berdiri di tengah badai. Katakan amin. Ku kan bertahan dalam tekanan. Katakan haleluya. Amin. Dan dengar baik-baik, engkau yang bertahan dalam tekanan, dalam penderitaan dan tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Tetap mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Tetap maju di dalam Tuhan. Tetap bersuka cita dalam Tuhan. Engkau sudah disediakan mahkota kehidupan. Boleh tepuk tangan bagi Allah kita. Wow,
Mari kita juga mengarahkan diri kita kepada kekekalan Bapak Ibu Saudara. Ini akhir zaman, Tuhan Yesus akan segera datang menjemput gerejanya. Bukan hanya perkara yang di bumi ini kita pikirkan, tetapi yang perkara-perkara kekekalan. Katakan amin. Saya percaya penderitaan ini Bapak Saudara adalah kesempatan bagi kita. Tantangan hari-hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk memperoleh upah yang besar di sorga, yaitu mahkota kehidupan. Mari buka 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. Haleluya. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Gak tahu penyebabnya apa merosot. Mungkin karena sakit. Makin merosot. Nafas mungkin sesak. Makin merosot. Tapi dengar baik-baik, Paulus bilang begini. Namun manusia batinia kami dibaharui dari hari ke hari. Ini Bapak Saudara, di hari dibaharui terus. Kita manusia baru terus dibaharui. Nah memang fisik ini akan merosot. Sakit penyakit mungkin bisa datang Bapak Ibu Saudara. Virus bisa menyerang mungkin. Gitu loh. Tapi jangan ingat baik-baik. Jangan pernah berhenti untuk bertumbuh dalam Tuhan. Imanmu harus tetap kuat. Manusia batiniamu harus tetap dibaharui dari hari ke hari. Amin. Amin. Ini yang harus ada dalam hidup kita. Nah kemudian sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Wow, ternyata penderitaan yang sedang kita hadapi, ya kan, mengerjakan apa bagi kita? Kemuliaan kekal yang melebihi apa? Segala-galanya. Haleluya. Ya kan? Kalau hari-hari ini kau menderita, dengar itu sedang Tuhan kerjakan untuk kemuliaan yang besar di dalam kekekalan. Dan dikatakan begini, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya. Amin Bapak Ibu Saudara, ayo. Seperti Paulus berkata, yang kuhendaki ialah mengenal dia. Kuasa kebangkitannya dan bersekutu di dalam apa? Penderitaannya. Ikut Tuhan, sangkal diri, pikul salib, setia sampai akhir apapun yang terjadi dalam hidup kita. Karena kita tahu Tuhan Yesus sudah mati bagi kita. Dia sudah bangkit bagi kita dan dia siapkan tempat kita di sorga. Dan menyediakan upah yang besar bagi kita di kerajaan sorga. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Mari kita bangkit berdiri. Puji Tuhan. Kita nyanyikan ku kan berdiri. Bukan dengan kekuatanku. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah dengar firman-Mu. Kami adalah manusia baru. Kami sudah percaya Yesus dibaptis. Kami sudah mati. Manusia lama kami dikuburkan dan kami sudah dibangkitkan. Kami adalah manusia baru. Biar kami terus dibaharui dari hari ke hari. Tuhan, kami mau seperti Paulus berkata, yang ku kehendaki mengenal dia. Kuasa kebangkitannya dan bersekutu dalam penderitaannya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara. Ora bata kasih karaba baba. Haleluya, Engkaulah ya Tuhan. Engkaulah perisaiku. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh dengan iman. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku. Tenangkan jiwaku, Engkaulah Tuhan. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku. Tenangkan jiwaku. Angkat tanganmu, katakan, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau beri.
Yesus selalu bukan berdiri dalam tekanan, bukan berdiri dalam tekanan, dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun tak tergoyah. karena Yesus. Karena Yesus Katakan angkat tanganmu, menopang hidupku. Dengar Bapak Ibu Saudara, pejamkan matamu. Di dalam dunia ini tidak ada satupun yang kekal. Semuanya sementara. Termasuk juga permasalahan, termasuk juga penderitaan. Di dalam dunia ini juga pasti ada batas waktunya. Demikian juga dengan yang namanya COVID-19. Saya percaya pasti juga ada expired date-nya, ada batas waktunya. Haleluya. Gak usah takut, ayo terus bertahan. Terus percaya Tuhan Yesus, terus kenal Dia, dan alami kuasa kebangkitannya di dalam kehidupanmu. Terus bertahan dalam pencobaan, dalam penderitaan yang hari-hari ini. Percaya, pasti ada jalan keluar, pasti ada pertolongan Tuhan, pasti ada mujizat yang dari Tuhan. Bapak berkati anak-anakmu, umatmu, keluarga demi keluarga, anak-anak muda yang beribadah bersama-sama dengan kami dalam program layanan online ini Tuhan. Berkati kuasa-Mu turun dalam nama Yesus. Pulihkan, jamah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus buat kami semakin mencintai Tuhan, semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kami dibaharui dari hari ke hari. Kalau kami hidup saat ini Tuhan, ini adalah satu kesempatan untuk kami semakin menjadi sempurna di hadapan-Mu, semakin memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau sungguh baik, sangat baik. Mari Bapak Ibu Saudara sekali lagi kita berdoa, terus berdoa. Jamah ya Tuhan, kuasa-Mu bekerja untuk orang-orang sakit dalam nama Yesus. Semakin banyak yang disembuhkan dari COVID-19, semakin banyak dalam nama Tuhan Yesus. Kami perkatakan dengan iman, semakin banyak yang sembuh, semakin banyak yang pulih, semakin banyak yang sembuh dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau semua baik, berkati dokter-dokter, perawat-perawat semuanya dilindungi, dijagai oleh Tuhan. Berkati pemerintahan kami Tuhan, berkati presiden, gubernur-gubernur yang ada, jajaran pusat sampai daerah, diberkati Tuhan. Kesatuan hati, unity, sinergi yang luar biasa terjadi di dalam nama Yesus. Semua masyarakat Indonesia jadi masyarakat yang taat, masyarakat yang disiplin, masyarakat yang bersih dalam nama Yesus. Dan terlebih lagi akan mengenal Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Karena ini waktunya hujan awal, hujan akhir dicurahkan untuk bangsa kami Indonesia. Indonesia akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Saudara, kita akan akhiri ibadah kita hari Minggu ini. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Mari buka hatimu. Tuhan urapi anak-anakmu. Terima pengurapan Tuhan. Terima. Kau di rumah-rumah, terima pengurapan. Penuh Roh Kudus. Terima. Terima. Ayo minta sama Tuhan, penuhi aku dengan Roh Kudus Tuhan. Penuhi aku dengan Roh Kudus. Kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, terimalah berkat anugerah, damai sejahtera berlimpah-limpah daripada Allah Bapa yang dicurahkan di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai kita semua siang ini bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Terus berdoa, terus tetap kuat dalam Tuhan, dan terus saling mendoakan, tetap berbuat baik bagi semua orang dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan memberkati. Haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.